Oke, apa tadi mau ngomong apa? Bingung, aku lupa. Oke, jemaat terkasih semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa sebelum kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dulu ya, supaya ibadah kita lancar dan kehadiran Bapa di tengah-tengah kita dan mengurapi kita semuanya. Amin. Amin. Ya, kita mulai yuk, berdoa dulu yuk. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini, karena Engkau masih bisa mempertemukan kami dengan satu dan lainnya di dalam Zoom ini untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Beri kami semua kelancaran dalam menjalankan ibadah kami untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pertama kita belajar bersama lagi lagu baru, lagu dari Bu Gem ya, lagu favoritnya Bu Gem ini ya. Kita nyanyikan bersama-sama, menyembah kepada Bapa. Seperti hari ini kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Amin. Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Tunggu saya cari dulu. Menyembah. Bu, pertama Bu, liriknya Bu. Oke. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, benar syair dan nada dan menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada. Kita kembali lagi ke pertama, menyembah kepada Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kubuat dan pikiran, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Amin. Dengan perbuatan, mari jemaah semuanya kita ucapkan di hadapan Bapa. Dengan perbuatan, segala ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Amin. Ruang ibadahku
setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Haleluya. Bapa, ini anak-anak-Mu di hadapan-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada, apapun itu Bapa, kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang ajaib, karena Engkau juru selamat kami, dan Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Dan Engkaulah yang punya kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Dalam hidup kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita lagu yang kedua, kita menyanyikan lagu yuk kita nyanyi bersama-sama dan meresapi dari makna lagu ini ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ulangi dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Mari jemaat kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucap syukur kami. Karena Engkau aku ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Ayo kita munculkan lagu yang ketiga. Musim akan selalu berganti ya. Musim ada yang ingat nggak ini pertama awalnya gimana? Kok langsung ngeblank ya? Oke. Musim akan selalu berganti.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Sampai hari ini kita diberkati Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Kita mulai dari awal lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kita awali lagi dari Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menerima puji-pujian kami ya Bapa. Kiranya ini sebagai puji-pujian yang harum, yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami semuanya. Karena penyertaan-Mu kami kuat, karena kasih-Mu kami masih bisa berada hingga saat ini. Karena kasih-Mu kami serba kecukupan walaupun apapun itu ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat yang melimpah dari surga yang tiada batasnya. Terima kasih untuk kehidupan kami hingga saat ini yang tidak kekurangan dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya, mengurapi kami semuanya, dan mengurapi Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu, menjadikan tertanam di dalam hati kami yang terdalam, supaya menjadi seperti tanaman yang subur di hati kami semuanya ya Bapak. Bertumbuh benih-benih firman-Mu di hati kami dan mengubah hati kami semuanya lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami serahkan ke Pak Gem ya. Thank you, Cerina. Terima kasih, Cerina. Dengan semangatnya yang luar biasa. Haleluya. Spiritnya saya bisa rasakan luar biasa ya. Semakin mantap. Terus dijaga, jangan padam ya. Dan tetap dijaga. Oke. Dan tuntun pujiannya juga semakin ya, semakin.
CJ ini juga semakin semuanya pokoknya semakin bagus, semakin bertambah bagus semuanya ya. Baik, malum di sini agak tidak begitu terang ya, tapi jelas wajah saya kelihatan. Saya mengucapkan shalom untuk kita semua jemaat Tuhan, dimanapun berada. Shalom. Haleluya. Ya, saya berharap dan berdoa senantiasa kepada Tuhan semua jemaat dalam keadaan baik, sehat, serta dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Doa dan kerinduan kami setiap hari. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kami, situasi apapun, teringat selalu dengan jemaat dan mendoakan semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tidak henti-hentinya kita belajar terus sampai akhir kehidupan ini. Karena belajar itu bukanlah berbatas waktu, namun waktu yang menentukan akhirnya adalah sampai selesainya nafas kita berhembus pada tubuh ini. Itulah baru selesai kita belajar. Terkhusus firman Tuhan. Sebagaimana kita makan 3 kali sehari pada umumnya untuk mengisi tubuh kita agar mendapat kekuatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Demikian pula roh kita harus diberi makan, ya, supaya roh kita kuat. Kalau tidak, roh kita akan lemah. Kalau secara fisik kita menghadapi masalah secara fisik, artinya beban-beban secara fisik pula. Tetapi secara roh, maka kita menghadapi beban kehidupan atau pergumulan secara roh atau jiwani kita. Maka dari itu sangatlah kita bersyukur kita mendapatkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Seperti yang lagu pertama dinyanyikan oleh Naomi, ya. Setiap ucapan, ya kan? Setiap perbuatan, semua yang kurenungkan dan pikirkan. Terus apa lagi? Ruang ibadahku. Di mana? Di setiap langkahku. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Nah, ruang ibadah kita itu di mana? Di setiap langkah kita. Itulah ruang ibadah. Oke? Oleh karena itu, sangatlah menarik sekali lagu ini nyambung dengan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bagi kita semuanya. Ya, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Ya, baik. Judulnya adalah See Yourself. Perhatikan hidupmu. Ini juga berlaku untuk saya. See yourself. Perhatikan hidupmu. Ini sangat penting. Kata ini merupakan kata ajakan atau perintah. Lebih mutlaknya perintah. See yourself. Perhatikan hidupmu.
Lihat dirimu sendiri. Lihat, perhatikan diri Anda sendiri. Itu maksudnya. Berarti kita diperintahkan hari ini untuk memperhatikan diri kita sendiri. Ayo, mari fokus. Kalau punya Alkitab dibuka. Kalau ada catatannya dicatat, bisa diulangi. Bahkan nanti Tuhan bisa kasih sesuatu yang baru lagi. Yang banyak kita bisa temukan. Karena ini adalah sabdanya. Ya, firman Tuhan yang hidup. Perhatikan hidupmu atau perhatikan dirimu. Ini penting. Kita memperhatikan diri kita sendiri. Termasuk saya yang ngomong ini. Oke, mari kita perhatikan diri kita. Apa maksudnya dan mengapa kita perlu memperhatikan diri kita sendiri? Nah ini, supaya kita sadar siapa kita sebenarnya. Nah ini, penting kita memperhatikan diri kita sendiri. Dan kita menyadari apa yang kita lakukan selama ini benar atau tidak. Kalau tidak, kita memperhatikan diri sendiri, maka kita akan tidak menyadari bahwa kita ini lupa dan sering terfokus kepada orang lain untuk kita nilai. Nah, tapi kalau kita mendengar firman Tuhan malam ini, perhatikan diri Anda, see yourself. Oke. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Tapi saya ambil ayat 17 saja. Filipi 3 ayat 17. Perhatikan kitab Anda, perhatikan handphone kudus Anda, perhatikan gadget Anda. Filipi 3 ayat 17. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada Cenomi, yang familiarnya adalah Mama Nyun atau siapa? Nama aslinya siapa? Kok lupa saya? Cenomi siapa? Rina. Oh ya, Serina. Ya ampun. Gara-gara sering dipanggil Cenomi jadi saya lupa. Maafkan saya, tidak bermaksud untuk melupakan namanya ya. Tapi lebih seringnya dipanggil Cenomi, jadi saya pun ikut seperti itu ya. Oke, nama itu boleh agak saya tidak mengingat, tetapi orangnya selalu ada di hati. Oke, baik. Filipi 3 ayat 17 saya akan baca. Perhatikan dengan seksama. Oke, saudara-saudara. Oke. Ikutilah teladanku. Ini Rasul Paulus yang berbicara. Rasulnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, salah satu rasulnya Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi atau orang-orang Kristen di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Bahasa Inggrisnya join together. Join. Bergabung. Ya. In following my example. Bergabunglah dalam mengikuti teladanku. Brother and sisters. Oke,
yang hidup sama seperti kami. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. And just as you have us as a model. Oke, model di situ. Ada namanya example, menjadi contoh teladan. Ada yang namanya as a model, ada model. Oke? Keep your eyes on those who live as we do. Ini bahasa Inggrisnya ya. Keep your eyes on those who live as we do. Kita diajak, jemaat diajak pada waktu itu supaya mereka memperhatikan, keep your eyes. Diajak kita untuk fokus memperhatikan teladan hidup atau model. Ya, bagaimana mereka hidup. Penting orang Kristen harus punya yang namanya model atau teladan. Paulus dengan gamblang dan tegas, ikutilah teladanku, seorang pemimpin jemaat, seorang rasul Kristus Yesus, seorang pelayan Tuhan, harus mengucapkan seperti Paulus ini. Dia mengatakan, ikutilah teladanku dengan berani. Karena dia layak memang menjadi teladan atau diteladani. Ini sebuah kata yang harus dimiliki oleh setiap para pemimpin rohani, para pelayan di gereja. Harus, tidak bisa tidak. Ikutilah teladanku. Karena dia layak diteladani. Kalau tidak, Paulus tidak akan menuliskan ini kalau dia belum layak jadi teladan. Dia nggak akan menuliskan surat ini. Ini yang harus dimiliki pemimpin-pemimpin rohani, pembicara, termasuk majeliskah, termasuk pelayan gereja. Harus berani dan harus ada kata ini dalam dirinya. Mau tidak mau. Harus mutlak. Oke? Harus mutlak. Mau tidak mau. Tidak ada tawar-menawar. Semua para pengurus KJK overseas dimanapun berada, para pelayan, apapun itu yang diembankan kepada kita, harus berkata, ikutilah teladanku. Termasuk WL pun, apalagi pembicara, harus, mau tidak mau, harus. Ada satu cerita, seorang ibu yang kami datangi, suami istri. Kami datang dan dia curhat cerita ke kami. Suaminya adalah seorang WL di gereja. Kalau suaminya WL katanya dia nggak, istrinya ini, si perempuan ini tidak mau hadir di ibadah di gereja. Katanya sama kami, Bang Beni, kalau suamiku mimpin pujian hari Minggu, saya nggak mau ke gereja.
Loh, mengapa? Karena di rumah aku digampari, dipukul sampai bonyok-bonyok, dibanting, dihempas. Udah kayak apa namanya, barang yang nggak pakai lagi. Dipukuli sampai bonyok-bonyok. Jadi waktu suaminya WL, dalam hatinya dia berkata, kamu manis WL di depan, tapi di rumah tanggamu kamu bonyokin aku. Dia cerita dengan leluasa. Kami cuma mendengar saja. Coba. Kalau di gereja kita bisa manipulasi orang, pendeta bisa manipulasi orang, majelis bisa, siapapun bisa, termasuk pembicara, termasuk WL, mengekspresikan dengan body language yang sangat manis dan merekayasa. Apalagi dengan bahasa tubuh yang mendramatis sehingga orang tertarik. Wow, orang itu keren. Ya. Tetapi pada kenyataannya tidak jauh beda dengan para penganiaya-penganiaya yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa Paulus berkata begitu kepada jemaat di Filipi? Paulus dengan yakin dan percaya diri, hei kalian jemaat, bergabung bersama kami dalam mengikuti teladanku. Wah, ini luar biasa ini. Saya bacanya ini merinding saya. Kalau tidak bisa untuk mau menerima firman ini, I'm so sorry, mohon maaf saya kepada kita semua. Kita nggak bisa yang namanya menjadi pemimpin. Kalau tidak mau, ini bicara tidak mau, bukan berasa tidak mampu. Tidak mau. Ikutilah teladanku, berarti tidak ada alasan. Aku ini manusia. Manusia biasa. Nggak bisa, berarti berbenturan dengan kata ini. Aku juga masih punya kelemahan. Ya, semua kita. Ya, aku ya kalau kelemahanku ya lirik cowok, lirik cewek. Ya itu kelemahanku. Lalu ku lirik cewek sama cowok, ya aku mudah cinlok, cinta lokasi. Ya memang begitulah, aku nggak bisa itu. Berarti nggak masuk ke ikutilah teladanku. Ya aku manusia biasa, ya bohong dikit nggak apa-apa. Lalu kita berkata, ikutilah teladanku. Di teladan apa? Teladan yang bohong gitu. Ya kalau saya seorang pelayan di gereja, apalagi pemimpin rohani, gembala dan sebagainya, pembicara. Datang orang bertamu ke rumahnya. Mana yang paling jelek itu yang disuguhkan. Mana yang paling tidak enak itu yang disuguhkan. Lalu kita berkata, ikutilah teladanku. Teladan yang mana? Yang menyuguhkan yang paling jelek. Apa itu yang mau diteladani? Following my example, brothers and sisters, and just as you have as a model, kalau tidak ada model yang perlu diteladani di sebuah gereja atau orang Kristen, terus bagaimana nanti orang Kristen mau hidup? Caranya yang mana mau ditiru? Kalau nggak ada modelnya.
Makanya Yesus itu kasih model. Ada pola yang harus diperhatikan. Yesus turun ke bumi, perlu dia turun. Supaya beliau jadi model untuk kita tiru. Nah, Paulus mengikuti modelnya Yesus. Sebagai penerus Yesus yang sudah terangkat ke sorga. Nah, menggantikan Yesus siapa? Paulus. Menggantikan Yesus siapa? Kita sebagai pembicara. Kita sebagai hamba Tuhan. Kita sebagai pelayan gereja. Penerusnya Yesus. Kalau enggak kita, siapa lagi? Maka tidak akan ada model yang bisa ditiru orang-orang yang bersama dengan kita. Di rumah tangga kalau kita nggak bisa jadi model, siapa lagi yang disorot di rumah tangga kita? Di keluarga kita kalau kita nggak bisa jadi model, siapa lagi yang mau jadi model di keluarga kita? Kalau pendeta, kalau pelayan gereja, pengurus jemaat KJK Overseas, orangnya pelit, model apa yang bisa dicontoh, diteladani? Kepelitannya tidak masuk dalam kata ikutilah teladanku. Tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan tentang berlomba memberi. Seorang janda miskin, sudah janda, tua, miskin, kasihnya sedikit pula lagi. Tetapi dia memberikan seluruh nafkahnya, Alkitab katakan. Dan Yesus memuji yang memberi itu, yaitu janda tersebut. Coba, janda miskin, tua, cuma punya duit seluruh nafkahnya 2 peser 1 duit. Jumlah itu sangat sedikit dan betul-betul miskin banget. Dia miskin. Makanya memberi jangan tunggu kaya. Berarti berlawanan dengan janda miskin ini. Yesus bilang dia memberi lebih banyak. Karena dia memberi dari seluruh nafkahnya. Dan dia memberi dari kekurangannya. Jangan tunggu kaya baru memberi. Ya kalau kaya. Kalau nggak kaya-kaya kapan memberi? Nah, janda miskin itu nggak punya uang, nggak punya simpanan. Coba, udah dikasihnya seluruh nafkahnya, besok dia mau makan apa? Tapi Yesus memuji waktu itu. Perempuan inilah memberi yang lebih banyak. Secara kuantiti, secara kuota, jumlah nominal memang perempuan ini lebih sedikit. Dibanding yang banyak orang kaya yang memberi. Tapi orang kaya masih punya simpanan lagi. Depositonya besar. Sedangkan si perempuan ini habis memberi dari kekurangannya. Alkitab yang berkata demikian. Yesus ngomong begitu. Terus mau nunggu kaya. Nah, berarti perempuan ini sudah janda tua, mengharapkan belas kasihan orang, nafkahnya semua dikeluarkannya uangnya, dia udah nggak mikir lagi ke depan. Seharusnya kalau sudah tua, dia lebih banyak menabung supaya nanti di hari tuanya terus semakin tua dia punya simpanan untuk makan atau untuk lain-lain. Harusnya begitu. Tapi Alkitab mencatat, Yesus berkata, firman Tuhan menuliskan, si janda ini malah justru mengeluarkan semua. Orang Kristen, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, ada orang yang butuh. Ini perhatikan kata saya, butuh sesuai kebutuhannya. Tapi kita menutup tangan kita. Kalau kita tidak berani mengeluarkan tabungan kita, Tuhan sudah membawa ada orang yang benar-benar butuh dan kekurangan. Dia butuh makan, dia butuh tempat, dia butuh minum. Kita punya tabungan, tapi kalau kita tidak mengeluarkan tabungan, hanya mikirkan masa depan, tidak akan cocok
ayat yang dikatakan Yesus janda miskin itu. Dan yang kedua, tidak akan cocok dengan kata ini, ikutilah teladanku. Tidak cocok. Ikuti teladanku itu menyeluruh. Ini penting. Semua KJK Overseas, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi semua yang ada, yang mengikuti YouTube ini, Zoom ini, dan jemaat yang hadir secara live, harus berani berkata, join together, bergabunglah bersama kami, in following my example, dalam mengikuti teladanku. Mama Nina harus berani berkata, Mama Lina, Elsa harus berani berkata, ikuti teladan Mama. Jenny harus berani berkata kepada keluarga, following in my example. Harus. Dengan demikian kita akan mawas diri. Berjaga-jaga, takut kalau kita nanti nggak jadi berkat. Mawas diri jadinya. Tindakan pun mikir, mau ngomong pun pasti mikir. Pasti. Karena takut, dan bukan hanya takut, nanti nanti kalau aku gini, nanti karakterku, malu aku nanti. Aku nggak jadi model buat mereka. Siapa lagi yang mau jadi model buat mereka? Nggak ada. Akulah jadi model. Karena aku sudah dengar firman Tuhan. Cerina harus berani berkata, ikutilah teladanku. Mama Vivi harus berani berkata, ikuti teladanku. Dalam arti kata ini, kita harus memaksa diri kita memang harus jadi teladan. Ada model yang perlu dilihat. Sama dengan kami, saya dan istri harus menuntut diri kami menjadi teladan dalam segala hal bagi jemaat Tuhan. Karena saya percaya ada impartasi spirit di situ. Kalau kami tidak habis-habis, tidak berani habis-habisan ibaratnya, atau seperti yang disampaikan firman Tuhan malam ini, maka itu tidak akan berlaku pada kami. Ikutilah teladanku. Keluarga Kowili, anak-anak jalanan. Keluarga Kowili yang bersama dengan kami, yang kita kasihi bersama-sama. Beliau ada bersama kami, maka itu tanggung jawab kami. Kebutuhan istri saya sama dengan kebutuhan istri beliau. Saya harus penuhi. Mau tidak mau harus mikirkan masa depan, tabungan di rekening saya, nggak mikir. Pokoknya apa yang kuperlakukan sama istri saya, harus saya perlakukan sama dengan istri beliau. Nggak bisa saya simpan tabungan saya selama beliau ada bersama kami, Tuhan percayakan. Berarti itu tanggung jawab kami. Nggak bisa saya harus menahan uang di rekening untuk masa depan saya, nggak bisa. Karena saya percaya, kalau saya memikirkan hidup orang lain, Tuhan pasti memikirkan hidup kami. Itu pasti. Yesusku nggak pernah salah. Yesus kita nggak pernah. Beliau itu tidak mungkin tidak memperhatikan kita yang memperhatikan orang lain. Takkan mungkin itu. Saya percaya sekali. Tuhan kita itu saya percaya sekali. Dia bukan Tuhan pendusta. Dia layak dipercaya. Saya berani mengatakan ini. Bukan karena kami sudah baik, enggak. Bukan karena kami soleh, bukan. Tapi berjuang bersama-sama. Kami berjuang, Anda pun berjuang. Kami pejuang, Anda pun pejuang. Ayat 18. Saya sambung satu ayat ini aja.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Berarti Paulus, dia sedang menangis, hatinya pilu sebagai seorang pemimpin gereja. Sebagai seorang rasul Yesus Kristus yang benar. Dia menunjukkan teladan hidupnya dalam segala hal. Dia menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya apa? Yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Salib, penderitaan. Salib berbicara penderitaan. Menjadi seteru, lawan-lawan. Kontradiksi. Tidak match. Tidak kawin, tidak klop dengan penderitaan Kristus. Makanya seorang pelayan, seorang pemimpin rohani, seorang pengurus gereja, kita kalau tidak mau menderita seperti Kristus, dia tidak dapat berkata, ikutilah teladanku. Ini yang sulit. Manusia pada umumnya memikirkan masa depan, tabungan, deposito. Bahkan asuransi diperbanyak. Saya tidak mengatakan, tadi saya tidak menyanggah bahwa itu dilakukan orang salah atau tidak. Saya tidak ngomong itu. Tetapi saya fokus kepada itu. Yang salib Kristus tadi. Pada umumnya orang mulai mengcover dirinya dengan berbagai jasa yang ditawarkan untuk masa depan, untuk hari tua, pendidikan. Itu pada umumnya. Tapi kalau yang begini nih, menderita seperti Kristus, sulit. Sulit. Yang harusnya bisa beli emas berbalok-balok, kalungnya, cincin teli, anting-anting semua, gelang. Harus menderita seperti Kristus. Ternyata itu harus dikeluarin. Tuhan bilang, itu ada yang butuh. Copot, 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 copot. Bahkan terkendala nggak jadi beli emas untuk kesenangan diri. Copot, menderita bukan? Untuk kepentingan orang, menderita. Yesus begitu. Menderita untuk kepentingan kita semua. Siapa yang mau? Makanya Paulus bilang, sekarang aku sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang tidak mau mencontoh penderitaan Kristus. Ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau, engkau dan saya menikmati mari yuk. Saya percaya itu. Yang firman Tuhan saya sampaikan hari ini tidak akan membuatmu menyesal sampai nanti kita ketemu di sorga. Saya percaya itu. Engkau tidak akan menyesal. Karena kita melakukan yang Dia katakan. Haleluya.
Siapa yang mau mobil Mercedes, mobilnya mahal-mahal, yang harusnya dia enak, duduk di atasnya, yang income ratusan miliaran, yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan ketika Tuhan berfirman. Bagi siapa yang mau menderita demi orang lain. Sulit ditemukan. Alkitab yang bilang, Paulus bilang hari ini, banyak yang menjadi seteru salib Kristus, termasuk orang Kristen. Tapi ini penghiburan buat kita. Jangan takut kalau Tuhan menghadapkan orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Sekalipun harus keluar isi dompet Anda. Kalau Tuhan bilang, apeskan, kosongkan. Dan kita berkata, yes, my Lord. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan mikir. Kalau Tuhan bilang, entek ke, entek ke. Saya bilang sama istri, kami bermain mata, kami senyum, siapapun yang datang. Come on! Kalau mereka datang butuh untuk kita layani. Mau soal keuangan ada, tumpahkan. It's okay. Saya nggak takut miskin. Ini firman Tuhan. Terakhir, wah ini luar biasa ini. Ayatnya yang dari Filipi 3:17 sampai 21, yang 19. Haleluya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perhatikan ini. Tuhan mereka ialah perut mereka. Banyak orang takut karena urusan perut. Betul? Makanku ke depan gimana? Janda miskin tadi, dia kasih persembahannya. Kok nggak mikir dia ke depan makannya apa? Merawat dia tua siapa? Nggak mikir. Nah, coba. Luar biasa bukan? Tuhan mereka ialah perut mereka. Saya bilang sama Ko Willy, apa yang ada kita makan. Kita syukuri sama Tuhan. Kita jalani bersama Tuhan. Siap? Oke. Jemaat Tuhan. Istri saya dan saya sangat paham tentang manajemen kehidupan ke depan. Mengatur yang namanya uang untuk ini, untuk itu sangat mengerti. Tapi kalau Tuhan bilang, keluarkan. Manajemen ini runtuh, jebret. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata hanya kepada perkara duniawi. Itu aja isinya. Kita anak Tuhan bukan begitu. Tapi perkara di sana, di kekekalan. 20. Karena kewargaan kita, perhatikan ini, adalah di dalam sorga. Kewargaan Anda dan saya bukan bumi ini yang sesungguhnya, tapi sorga. Itu berarti kita akan pulang ke negeri kita nanti. Sorga. Kita pulang ke negeri tercinta. Ingat, itu warga kita sebenarnya nanti, kewarganegaraan. Kewargaan kita di sorga. Ingat, kita ini kewargaan sorga ya.
Jadi jangan terlena dengan perkara duniawi. Jangan terlena, kewargaan kita di sorga kok. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita nanti tubuh kita dengan tubuh Yesus sama nanti, serupa pada akhirnya. Sama. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. 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 Dan terakhir dari yang terakhir sekali. Ayatnya saya bacakan, Anda simak. Ada pemuka agama namanya ahli Taurat dan orang Farisi. Dan juga Saduki. Saya baca, ini menarik sekali. Saya baca ya. Matius 23 ayat 1 sampai 39. Saya baca, perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini para pemuka agama, para pemimpin agama, pemimpin rohani orang Yahudi. Perhatikan ini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turuti dan lakukan, kata Yesus kepada orang banyak waktu itu dan kepada murid-muridnya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Pemuka rohani, pemuka agama, pemimpin agama. Yesus bilang, kamu dengar ajarannya, tapi jangan ikut kelakuannya. Ini artinya apa, jemaat? Ini sama dengan kata Paulus. Kalau tidak bisa menjadi kalau tidak mengikuti salib Kristus, penderitaan Kristus, teladan Kristus, dia nggak akan bisa berkata, ikutilah teladanku. Yang Yesus katakan cuma apa? Ajarannya mereka engkau turuti dan lakukan. Tapi kelakuannya jangan contoh. Berarti dia nggak bisa jadi contoh. Berarti ahli Taurat dan orang Farisi, sekalipun pemuka agama, pemimpin rohani, tidak akan bisa dia berkata, ikutilah teladanku. Nggak bisa. Yang tahu dia cuma ngomong, pembicara tok, mengajarkan jemaat tok. Pembicara apalagi? Naomi akan juga akan menjadi pembicara nanti, sermon ke depannya. Kita dopang doa. Saya sudah di dalam hati saya, ya, di dalam hati saya bicara seperti itu. Nah, akan menjadi pembicara lagi nanti Naomi. Ya, nanti saya akan mengadakan pelajaran untuk Naomi sama Jenny. Ya, belajar kitab sermon yang benar. Ya, sermon yang sesuai dengan pelajaran kita. Yang saya dapatkan di mata kuliah saya selama strata 1 dan stratum 2 ini. Saya akan ajari totalitas apa yang saya dapatkan, saya bagikan ke pembicara. Nanti satu-satu. Saya yakin semua yang ikut, terutama di Tiongkok ini, akan menjadi leader-leader. Saya merasakan bahwa ibadah kita ini, ya, persekutuan kita ini ada spirit leadership-nya. Menjadi pemimpin-pemimpin. Saya melihat itu, saya merasakan itu. Ya, jemaat Tuhan, sampai di sini saja firman Tuhan bagi kita semuanya. Saya berharap dan yakin bahwa kita diberkati melalui firman ini. Ya, kita berkata, ikutilah teladanku, mutlak, mau tidak mau. Harus sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengurus, sebagai orang Kristen.
mau tidak mau, dalam segala hal. Rumah tangga pun harus jadi teladan. Harus berjuang kita sama-sama. Tenang saja, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Kita pasti ditolong. Ya, kita pasti ditolong. Kalau bicara soal mampu, tidak ada seorang pun yang mampu di antara kita. Termasuk saya, tidak akan mungkin. Tapi kita punya firman, kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Saya percaya kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu tadi dulu. Refnya saja ya. Refnya saja. Ini. Ya, mari kita perhatikan diri kita ya. See yourself. Perhatikan diri kita masing-masing. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, yes, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Yuk kita sama-sama belajar yuk dari awal lagu ini yuk. Menyembah kepada Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada. Amin, amin. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku. Amin, amin. Di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, yes, amin. Semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau mengutus putra tunggal-Mu untuk menjadi teladan yang sempurna di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan yang termulia, yang menjadi contoh teladan yang sangat-sangat sempurna bagi kami semuanya. Kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kalau tidak ada teladan seperti Yesus yang kami teladani, maka hancurlah bumi ini. Oleh sebab itu kami bersyukur Engkau memberikan putra tunggal-Mu kepada kami. Untuk kami orang yang hina ini, tapi Engkau menjadikan yang berharga di mata-Mu karena putra tunggal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan teladan yang sudah diberikan kepada kami, kami juga mau Tuhan menjadi teladan untuk
orang-orang yang mengenal kami. Karena firman-Mu berkata, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Maka kami anak-anak-Mu harus mencerminkan siapa Bapanya. Anak-anak-Mu harus mencerminkan pribadi-Mu. Oleh sebab itu ketika kami berkata-kata, ketika kami bertingkah, ketika kami berperilaku, ketika kami melakukan apapun, Tuhan, biarlah semuanya mencerminkan Engkau, ya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Tuhan, biarlah apapun yang kami perkatakan sesuai dengan perkataan-Mu. Apa yang kami lakukan sesuai yang Engkau mau. Sehingga semua yang melihat kami, melihat Tuhan di dalam kami. Yang menjadi teladan untuk banyak orang. Mampukan kami terus ya Roh Kudus. Engkau yang menghibur setiap kami, Engkau yang menopang setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau yang selalu ada di dalam kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu. Kami merelakan kedagingan kami untuk ditawan oleh Engkau. Tawan kami semuanya Tuhan, sehingga kami satu pun tidak ada yang luput dari hadirat-Mu. Tawan kami dalam nama Yesus Kristus. Tawan kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu di setiap loh hati kami menjadi rema yang kuat. Sehingga kami mengingat di dalam situasi kehidupan kami. Bahwa kami adalah dituntut untuk menjadi teladan, dan kami harus menuntut diri kami untuk menjadi teladan. Ingatkan terus firman-Mu ini Tuhan, sehingga mendarah daging menyatu di dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dengan bantuan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami semuanya. Berkati di dalam seluruh aspek kehidupannya. Biarlah selalu memuliakan Engkau. Berkat yang terbaik Engkau berikan bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di awal ibadah, pertengahan hingga di penghujung, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan setiap jam ibadah yang ada. Engkau selalu beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sang sumber jawaban yang sejati, di mana jemaat-Mu semuanya yang bergumul, Engkau berikan jawaban. Terima kasih Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang dalam pergumulan, pekerjaan, keuangan, rumah tangga, anak-anak apapun yang dipergumulkan oleh anak-anak-Mu, Engkau sendiri yang terlibat di dalamnya. Karena hamba minta Tuhan, seluruh jemaat-Mu KJK Overseas mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Bukan karena katanya A, katanya B, katanya C, tapi mengalami Engkau sendiri. Amen. Mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu, mengalami kasih-Mu yang nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semuanya dengan kebaikan yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk menyerahkan pergumulan untuk membuka pelayanan onsite. Tuhan yang akan menjadi induk dan juga yang akan tersambung antar daerah, antar kota, bahkan provinsi, pulau-pulau, bahkan negara, bangsa-bangsa. Tuhan, saat ini kami taat
menjalani apa yang Engkau perintahkan. Kami melangkah ke Surabaya. Kami lakukan yang menjadi bagian kami. Dan kami menyerahkan apa yang menjadi bagian-Mu, Tuhan. Kami tidak mau mengambil yang menjadi bagian-Mu, karena kami sangat tidak mampu untuk itu. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua tangan kami menyerah di hadapan-Mu, Tuhan. Apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan, maka beracaralah dalam hidup kami, Tuhan, dan kami siap untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah waktunya penuaian jiwa-jiwa, dan kami siap, Tuhan. Padi telah menguning kata firman-Mu, tapi penuaiannya sedikit. Tuhan, dari kami yang sedikit ini, Tuhan, Engkau bisa memakai kami antar bangsa. Terima kasih, Tuhan, di mana kami yang sedikit ini, Tuhan, dalam urapan-Mu, maka pekerjaan yang besar terjadi dalam nama Yesus, di dalam kuat kuasa-Mu. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memakai kami, maka semua pekerjaan dapat kami lakukan karena Engkau yang bersama kami. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan ruko ke dalam tangan-Mu. Jika ini memang tempat yang sudah Engkau tetapkan, maka semuanya baik, semua lancar, Engkau sendiri yang urus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok, Tuhan, kami akan melihat rumah, Tuhan, jika itu memang yang Engkau mau, maka jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami hamba-Mu hanya mengikuti apa yang Engkau mau. Jika bukan, Tuhan, bikin hati kami tidak sejahtera. Tapi jika memang dari Engkau, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal ada di dalam hati dan pikiran kami. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakil serta jajarannya, semuanya pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah, di pelosok-pelosok desa. Terima kasih, Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami terus berdoa untuk perencanaan pergantian presiden di beberapa tahun yang akan datang. Tuhan, kami minta anak-Mu yang takut akan Engkau, ya Yesus, yang meneruskan nanti sebagai pengganti Bapak Jokowi, sehingga Indonesia semakin cemerlang, semakin dikenal bangsa-bangsa. Nama Tuhan dimuliakan di atas negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, segala visi misi yang ada di dalam bangsa ini, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk pandemi yang semakin membaik di sini, Tuhan. Biarlah ini tidak menjadi satu hal yang membuat kami lengah, sehingga kami tidak mawas diri di dalam menghadapi situasi ini. Tapi Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami semuanya. Hikmat pewahyuan yang dari Tuhan atas kami semuanya, dan untuk pemimpin di bangsa ini. Terima kasih, Bapa. Kami memberkati Indonesia. Biarlah hujan pertobatan melanda bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Cina, di mana jemaat-Mu berada. Tuhan, kami memberkati pemerintahan di sana, Tuhan, di mana kami sempat melihat video bahwa anak dari pemimpin di Tiongkok, Tuhan, yang memuji nama Tuhan di gereja. Kami belum tahu betul itu kebenarannya, tapi kami dengan iman, Tuhan, kami menangkap kebenaran ini, dan kami klaim, kami percaya dalam nama Yesus, itu terjadi dalam nama Yesus. Bahkan bukan cuma anak dari pemimpin di Cina, tapi juga bapaknya, kepala di China, Tuhan. Engkau tangkap, Engkau tangkap dalam nama Yesus, sehingga Tuhan Yesus, kemenangan boleh terjadi atas China. China dimenangkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus melalui kepala, maka seluruhnya ke bawah mengikuti. Terima kasih, Tuhan, jika Engkau yang menangkap atasan, maka Tuhan, jadilah kemuliaan-Mu atas Tiongkok. Tuhan Yesus, kami terus memberkati Tiongkok, memberkati China, hingga nama-Mu dimuliakan di pemerintahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan yang ada, berkati seluruh apapun yang ada dalam kepengurusan di China. Tuhan, hamba juga berdoa untuk pergumulan Eda, Syara Tambunan. Hamba berdoa untuk pergumulan
Cecerika, Tuhan Engkau tahu, Engkau lebih dekat dari baju yang melekat. Tuhan Yesus, Engkau tolong pergumulan dari anakmu ini, sehingga Tuhan namamu dimuliakan atas kedua anakmu ini. Tuhan, apapun yang dipergumulkannya, hamba memberkati Eda Sarah, Cecerika, dengan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba juga memberkati Ceyuli dengan segala bebannya. Tuhan, Kau tahu. Engkau tolong Ceyuli dengan caramu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah suami Ceyuli dan Kau sembuhkan. Biarlah Ceyuli dan suaminya bergandengan tangan, memuliakan nama Tuhan, menjadi penginjil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga memberkati Mama Elea yang di usia kehamilannya yang semakin tua. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati satu lagi buah hati dari pasangan Mama Elea dengan Papa Elea. Tuhan Yesus, semuanya baik. Engkau berikan kekuatan, ketenangan yang dari Tuhan atas Mama Elea. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau berkati Shelly. Hamba memberkati Tuhan dengan kebaikan-Mu atas Shelly anakmu. Engkau berkati dengan kesembuhan ilahi. Anakmu ini memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya saat ini Shelly sudah Engkau sembuhkan. Dia baik-baik saja. Nama-Mu dimuliakan atas kesaksian Shelly. Pergumulannya Engkau tolong Tuhan. Apa yang dirindukannya, dia menanti-nantikannya di dalam rumah tangganya. Engkau tolong, Engkau berikan tepat pada waktu-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Bapak hamba juga memberkati CNG, Nong Rosi. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan dari anak-anak-Mu ini. Bapak, Engkau tolong. Engkau jamah, Engkau bikin semuanya normal. Dalam nama Yesus. Pasangan suami istri bergandengan tangan, menyerahkan di hadapan-Mu. Maka Tuhan, kehendak-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong, Engkau jawab yang menjadi kerinduan dalam diri mereka ini. Dalam nama Yesus. Keturunan ilahi yang memuliakan Tuhan. Menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Engkau berikan atas anak-anak-Mu yang merindukannya. Dalam nama Yesus. Bukan milik tangan kami, tapi milik Engkau. Biarlah kesadaran itu sudah tertanam di dalam pikiran kami, hati kami. Ketika Engkau memberikannya kepada kami nanti, maka kami tidak memiliki sepenuhnya, tapi kami menyerahkan di hadapan-Mu dan Engkau yang memiliki sepenuhnya. Suka-suka-Mu Tuhan, untuk Engkau pakai dalam kemuliaan nama di bumi. Memberitakan Injil-Mu di seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dengan kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syafaat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk Vivi yang sudah Engkau sembuhkan. Terus Engkau jaga pelihara kesehatan Vivi. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Berkati Cejeni, Engkau pertajam Tuhan. Engkau pertajam Tuhan, hati batinia, jiwanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat pewahyuan yang dari Tuhan mengalir atas Cejeni dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bulan yang akan datang, anak-Mu ini bersaksi tentang kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu, pemeliharaan-Mu. Hamba juga memberkati Cerina Tuhan, terima kasih Engkau sudah pilih anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kau berkati Nyun-Nyun Tuhan, di mana kerinduan Cerina untuk menjadikan Nyun-Nyun menjadi penyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat keyboard piano yang dimainkannya. Banyak jemaat jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Amen. Melalui tangan dari Nyun-Nyun yang memainkan setiap not
yang dipegangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. hamba memberkati Nyun-Nyun, Haleluya. mengurapi Nyun-Nyun Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tawan Nyun-Nyun dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tawan Nyun-Nyun dalam hadirat-Mu. Dari masa dia masih kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Cerina. Hikmat pewahyuan yang dari Tuhan turun atas Cerina dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakan di setiap doa-doa ini. Roh Kudus, Engkau tolong. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan setiap doa syafaat. Teringat Santi Tuhan yang dalam pergumulannya. Engkau jamah Santi saat ini Tuhan dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-Mu yang sedang dalam goncangan jiwanya. Tuhan, dekap anak-Mu ini. Peluk anak-Mu ini Tuhan. Sehingga dia terus tenang di dalam hadirat-Mu. Kau berikan pengertian Tuhan. Di luar dari apa yang kami pikirkan, Kau membuatnya tenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Yes. Santi menjadi tenang dalam nama Amin. Yesus. Amin. Amin. Kau berkati rumah tangga dari anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, hamba teringat firman-Mu, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Ya. Tapi ada Roh Kudus-Mu hari ini yang kami percaya Tuhan. Engkau sanggup menuntun, mengajari Santi sehingga dia mengerti. Tuhan, Kau tolong. Ya. Genggam dia, tawan Santi Tuhan, Ya. dalam hadirat-Mu, Ajar. dalam nama Yesus. Ajar. Hamba memberkati Roningsi di dalam pergumulannya dengan orang tuanya Tuhan. Ya. Engkau tolong Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu hamba memberkati dengan kebaikan-Mu. Bahkan yang tidak hamba sebutkan namanya. Ada Foni dan ada lain-lainnya juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menaikkan doa-doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita ini bersama-sama. Yes. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan berkati. Tuhan berkati, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini. Sebab malam ini Tuhan berkati, Tuhan berkati, syukur, syukur bagimu. Tuhan, terima kasih. Saat ini saya akan menutup ibadah malam ini, tapi Tuhan tak pernah berhenti berbicara bagi kami. Amin. Terima kasih untuk hamba. Engkau berikan tanggung jawab masih sampai hari ini sebagai ketua dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Sumatera dan yang di Kalimantan, di alumni sekolah hamba dulu, sekolah Alkitab. Terima kasih hamba terpilih untuk memperhatikan mereka di sana. Terima kasih Bapak. Saya sangat bersyukur ini berkat yang dari Tuhan. Dan saya juga harus memperhatikan kebutuhan mereka di pedalaman di mana mereka melayani dan membutuhkan sesuatu. Seberapa kemampuan kami. Tuhan, terima kasih untuk tanggung jawab ini. Terima kasih. Terpujilah Bapa di surga. Biarlah Spirit kuasa Roh Kudus juga itu masuk dalam setiap jemaat-Mu.
di dalam nama Yesus. Mereka menjadi perpanjangan tangan, kaki, telinga, mata, mulut oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. KJK Overseas ini milik-Mu. Semua kepunyaanmu, kami cuma pelaksana saja. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang siap melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhirinya. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi nama Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur, kami akan menerima berkat dari Bapa di surga. Sebelum kami mengakhirinya. Mari sedang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu dengan sungguh-sungguh percaya. Apa yang saya ucapkan berdasarkan firman Tuhan memberkati hidupmu. Oleh anugerah dari Allah Bapa kita di surga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan dikaruniakannya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita dan Tuhan kita. Juga Roh Kudusnya diberikan buat kita, supaya kita tidak menjadi yatim piatu di muka bumi ini. Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, serta kita dituntun kepada firman-Nya menjadi sempurna seperti yang dikehendakinya atas kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dan berkuasa. Haleluya, kita bersama katakan, amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya ya.